Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seekor anjing liar mengamuk dan menggigit 8 orang di Jembrana. Nekat melawan polisi, 2 residivis ditembak di Badung. Mencicipi kuliner unik, bakso kotak di kota Denpasar. Aneka warung kuliner kini bermunculan di kota Denpasar. Salah satunya kuliner bakso kotak yang terdapat di kawasan Trenon. Setiap harinya, tempat ini buka mulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Mulai berdiri sejak tahun lalu, menu andalan tempat ini adalah bakso kotak campur. Karena memiliki bentuk unik, kuliner ini berhasil menarik perhatian pelanggan. Bakso kotak di tempat ini terdiri dari bakso tetelan, bakso cumi, dan bakso lobster. Harganya pun terjangkau, yakni mulai Rp23.000. Bakso ini jadi pilihan karena apa? Sejuta umat yang makan. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, semua pasti suka bakso ya. Kebetulan jualan baksonya tuh yang unik, maunya yang beda daripada yang lain. Nggak cuma bakso, kuah itu aja. Waktu itu bikin baksonya memang namanya kotak, jadi pengennya ya udah kita brandnya memang kotak, baksonya jadi kotak, kita bikin berbagai macam sampai akhirnya temuin formula yang benar-benar ya sudah pas. Kemudian ada bakso lobster, terus ide lagi bakso cumi. Kebetulan pelanggan suka yang bakso campur yang aneh-aneh. Oh iya, kenapa sih nggak tampilin yang pakai tetelan, pakai jeroan, pakai paru, dan ternyata suka. Dengan ada bakso kotak, mewakili pecinta-pecinta bakso. Oh ternyata ada bakso. Kenapa sih namanya bakso kotak? Simple, gampang diingat, unik. Itulah bakso kotak sampai hari ini. Best sellernya tetap bakso kotak. Tempat ini tahu dari temannya, karena kita juga ada teman yang jualan benih guling di daerah sini. Kita putar-putar cari makanan ya, kita lihat ada pelangnya bakso kotak, kita cobain, terus sampai sekarang kita ketagihan. Ya atas rekomendasi teman-teman juga sebelumnya sih udah dengar ada bakso kotak, kayak hampir setiap minggu sih kesini. Dengan berbagai menu yang unik dan berbeda dari tempat lain, tempat ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Tempat kuliner ini menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Patung paras pulung-pulung atau bolo-bolo diminati pasar lokal serta mancanegara. Kerajinan patung ini antara lain terdapat di perbatasan desa Lotunduh dan Mas, Ubud Gianyar. Patung pulung-pulung selama ini dikenal sebagai kerajinan khas desa Mas, Ubud. Patung ini diminati karena bentuk dan karakternya yang lucu. Permintaan kebanyakan lebih lokal sekarang di sini karena situasi COVID dulu tuh kebanyakan orang-orang lokal aja yang mau ke sini membelinya gitu. Ya, ini khusus dari perumahan atau apa Pak yang pesan ini? Ya kebanyakan perumahan dan villa-villa juga ada gitu loh. Rumah lebih banyak di lokal-lokal. Itu kalau dipesan untuk ditaruh di mana biasanya Pak kebanyakan untuk patungnya ini?
biasanya yang ditaruh di depan angkul-angkul istilah Balinya, di depan aling-aling gitu, banyak depan ya ada yang di depan puro gitu loh, aling-aling banyak gitu loh. Dan taruh untuk hiasan di kebun juga ada banyak, kolam renang juga ada gitu. Ya kebanyakan pesanan yang saya terima. Ini ide ciri khas Desa Mas, ini dulu dibilangnya pulung-pulung, sekarang diubah jadinya bulu-bulu gitu loh. Oh gitu. Ya. Ini memang ciri khas di sini. Ciri khas ini untuk parasnya, patung padasnya gitu loh. Atau apa namanya nih Pak? Bulu-bulu. Bulu-bulu ya Pak. Ya. Jadi lebih lucu ya. unik Lebih ya. lucu kelihatan. Patung ini dijual mulai 200.000 hingga 30 juta rupiah per buah. Selama ini, patung bolo-bolo dijual di Bali hingga ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Aneka warung kuliner saat ini bermunculan di Kabupaten Jemberana. Salah satunya, warung di tengah sawah yang menawarkan menu gurami pesmol khas Bali. Warung sederhana ini berada di wilayah Desa Dangin Tukat Aye, Kecamatan Jemberana. Menu gurami pesmol ini tergolong unik karena dibuat dari perpaduan bumbu Jawa dan Bali. Ikan yang digunakan harus gurami berkualitas baik dan bumbu rempah-rempah pilihan. Ikan gurami yang telah digoreng, kemudian dimasak lagi dengan aneka bumbu rempah hingga siap dihidangkan. Bumbunya yang saya sukai. Jadi antara perpaduan bumbu Bali dengan bumbu Jawa itu sangat-sangat melekat di lidah. Jadi rasanya pengen datang terus seperti itu. Ayo makan. Kalau masalah harga terjangkau. Sangat-sangat terjangkau. Jadi dari masalah harga, kita bawa uang 50.000 aja bisa makan puas seperti ini. Kenapa saya membuat menu dari gurami pesmol? Karena pengunjung yang datang ke warung WTC itu banyakkan dari Jawa, dari Jakarta. Makanya saya berpikir gimana membuat masakan yang berkolaborasi antara bumbu Jawa sama bumbu Bali. Terciptalah gurami pesmol. Untuk proses pembuatannya, untuk guraminya kita goreng dulu. Gorengnya sekitar 10 sampai 15 menitan. Dan gorengnya pun tidak boleh kering. Lalu goreng bumbu Balinya, lalu kita masukkan seperti wortel, paprika, bawang pre, tomat. Itu kita masukkan, lalu habis itu kita masukkan ikannya. Tunggu sampai airnya meresap ke dalam ikannya, lalu disajikan. Setiap harinya, warung ini selalu ramai pengunjung yang ingin mencoba menu ini. Satu porsi menu gurami pesmol bumbu Jawa Bali ini dijual seharga Rp36.000. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.